Dan alhamdulillah Mas, jadi ternyata dengan memiliki berbagai disiplin keilmuan ini, ya kalau kita kolaborasikan bisa menjadi produk baru yang inovatif ya. Seperti mungkin saya kalau di UGM merintis apa yang disebut sebagai prodi Magister Hukum Kesehatan. Nah, kebetulan saya termasuk salah satu di antara yang melahirkan berdirinya program studi Magister Hukum Kesehatan. Nah, yang kedua saya mengkolaborasikan juga antara ilmu hukum dengan tentu ilmu kedokteran ya, sama ditambah manajemen. Akhirnya terinisialisilah penyelesaian sengketa non litigasi itu. Karena perspektifnya kan beda ya kalau kita jadi pengacara dengan menjadi mediator. Ternyata menjadi mediator itu lebih jadi kakinya ada pada dua sisi ya. Tidak hanya memperjuangkan satu klien, tapi para pihaknya kita perjuangkan untuk sama-sama jadi menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memanai 72 tahun Universitas Gadjah Mada mengabdi kepada nusa dan bangsa. Saya sudah bersama dengan Dr. Gigi Suryono, SH.MM. PhD, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah sehat, salam sehat dan bahagia, Mas Hardono. Iya, terima kasih. Dok, mungkin bisa diceritakan pengalaman ketika mulai kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi UGM, kemudian merintis karir di UGM juga, tapi pernah menjadi dekan Fakultas Kedokteran Gigi Unisula, Universitas Sultan Agung, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sampai sekarang pulang kembali ke UGM menjadi dekan Fakultas Kedokteran Gigi. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Mas Rono. Jadi alhamdulillah saya sebenarnya bergabung di UGM menjadi mahasiswa sejak tahun 1988. Jadi sudah tua ya ini alhamdulillah. Ya, terus lulus menjadi dokter gigi tahun 93 ya, termasuk lulusan tercepat waktu itu ya, bisa 4 tahun 9 bulan lah menjadi dokter gigi ya. Terus alhamdulillah ya, menjadi semenjak tahun 96 ya, saya bergabung menjadi dosen kembali di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Nah, sebelumnya juga pernah bertugas di Puskesmas ini, dulu di Banjarnegara, Karangkobar, terus di Puskesmas Ruweng, Karanggedang, Kebumen ya, terus balik ke UGM lagi ya, menjadi dosen di sana. Terus lanjut ngambil S3 di Tokushima University Jepang tahun 98 saat formasi, pulang ke Indonesia 2004 ya, terus balik lagi ke Universitas jadi Gadjah Mada. Nah, ini menarik ya. Terus sekolah lagi Mas Hardono ya, ngambil sarjana hukum, ngambil MM, alhamdulillah. Terus akhirnya ya bisa menjadi dosen tetap ya di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada di bagian periodonsia ya. Nah, baru 6 bulan menjadi kepala departemen, itu ternyata terpilih menjadi dekan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang ya, tepatnya tahun 2014 ya. Alhamdulillah diberikan tugas amanah di sana selama 2 periode jabatan dekan. Dan kemarin mulai 8 Oktober
kami ditetapkan menjadi dekan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Nah, sekarang kembali ke kampung halaman lagi ya, untuk bersama-sama dengan apa teman-teman tentunya. Dok, ini kan ilmu kedokteran gigi ini kan berkembang cepat dan makin canggih. Kalau dulu tukang gigi aja bisa beroperasi tanpa kuliah di Fakultas Kedokteran, tapi sekarang dokter gigi itu kalau kita datang itu harus menyesuaikan spesialisasinya dia apa. Jadi udah beda-beda. Mungkin bisa diterangkan sejauh mana ini perkembangan ilmu kedokteran gigi ini, Dok? Iya, baik ya. Orang bilang kalau bicara soal dokter gigi itu kan areanya cuma sekedar mulut, ya kan begitu. Bahkan saya pernah diledek nih sama teman-teman yang dari sarjana hukum, ya ledekannya sederhana. Kamu itu Suryono cari duit kok cuma di mulutnya orang lain buat seperti saya. Nah, sekarang saya sudah bisa meledek balik ini. Ya, orang yang paling sempurna mencari uang itu kan saya ya. Bisa di mulutnya orang lain, bisa pakai mulutnya sendiri kan begitu ya. Karena punya MM, punya sarjana hukum itu. Nah, kembali kalau dalam bidang kedokteran gigi tentu ya ada beberapa spesialisasi di dalamnya. Ternyata walaupun jadi dilihat areanya sempit ya kan, tapi nampaknya ini kalau dilihat dari bidang spesialisasinya cukup banyak ya, ada 6 atau 7 ya. Ada spesialis yang buat gigi palsu ya, namanya prostodontia. Ada yang spesialis terkait dengan jaringan pendukung gigi seperti saya misalnya, spesialis periodontia. Ada juga spesialis yang suka bedah-bedah ini ya, bedah mulut ya kan itu ada. Ada spesialis yang merapikan gigi ya atau ortodontia. Ada juga spesialis yang ini mempertahankan gigi yang telah rusak, konservasi gigi dan seterusnya. Cukup banyak di tempat kita sebenarnya ya kalau kita lihat, walaupun ya secara fisik ya cuma sebatas jadi gigi dan mulut, Mas Dono. Ya. Ya, baik. Nah, sekarang tadi dokter sudah menyebutkan belajar hukum, belajar manajemen. Ini sebenarnya apa yang dicari? Ya, oke. Saat itu 2006 ya, jadi kembali dari Jepang, terus beradaptasi kurang lebih jadi 2 tahun di tempat kami di Indonesia. Saya punya pemikiran satu waktu itu ya, bahwa permasalahan yang kita hadapi di lapangan ini tidak bisa diselesaikan dengan monodisipliner. Itu pemikiran saya. Ternyata betul, ya kan begitu. Bahkan sekarang Mas Menteri kan punya MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana jadi mengarahkan juga mahasiswanya untuk menempuh ya bidang keilmuan lain di luar jadi prodi utamanya. Nah, kalau saya lebih full ya, tidak hanya sebagian sampai lulus S1-nya ya kan gitu. Lulus MM-nya, tidak hanya sebagian ilmu hukum ataupun ilmu jadi manajemen. Dan alhamdulillah Mas, jadi ternyata dengan memiliki berbagai disiplin keilmuan ini ya, kalau kita kolaborasikan bisa menjadi produk baru yang inovatif ya. Seperti mungkin saya kalau di UGM merintis apa yang disebut sebagai prodi Magister Hukum Kesehatan. Nah, kebetulan saya termasuk salah satu di antara yang melahirkan berdirinya program studi Magister Hukum Kesehatan. Nah, yang kedua saya mengkolaborasikan juga antara ilmu hukum dengan tentu ilmu kedokteran ya, sama ditambah manajemen. Akhirnya terinisialisilah penyelesaian sengketa non litigasi itu, karena perspektifnya kan beda ya kalau kita jadi pengacara dengan menjadi mediator. Ternyata menjadi mediator itu lebih jadi kakinya ada pada dua sisi ya, tidak hanya memperjuangkan satu klien, tapi para pihaknya kita perjuangkan untuk sama-sama jadi menang. Nah, dalam bidang manajemen pun juga demikian ya. Misalnya kalau kita berpraktek sebagai seorang dokter gigi, tidak mungkinlah jadi seorang dokter gigi berpraktek mandiri tanpa
mempunyai ilmu manajemen. Karena apa? Ya harus mengelola apa obat-obatan, mengelola tenaga kesehatan pendukungnya, mengelola termasuk mungkin apa sewa ruko dan seterusnya ya kan itu kan perlu ilmu manajemen ya, apalagi sekarang ya di era revolusi industri 4.0 kalau tidak adaptable, tidak cerdas ya tentu akan apa mungkin ditinggal atau digilas apa oleh apa jadi pesaing ataupun apa jadi kompetitor ya kan begitu ya. Ya dok, ternyata dokter ini juga serius belajarnya hukum ini. Jadi selain Ya. mengajar tadi Magas Kesehatan, menjadi anggota Peradi, pernah praktek juga? Nah, Praktek kalau hukum maksudnya? Oke, kalau menjadi apa anggota Peradi belum praktek, tapi kalau menjadi mediator sering ya kan begitu ya. Menjadi mediator ini sering membantu menyelesaikan apa jadi sengketa yang apa jadi dihadapi oleh para pihak. Nah, kalau terkait dengan apa jadi kepakaran dalam bidang hukum, ini kebetulan kalau di pengurus pusat PBPDGI itu saya membawai sebagai ketua apa jadi Badan Pembelaan dan Pembinaan Anggota, sehingga lebih banyak melakukan pendampingan tentu bersama apa jadi pengacaranya kalau apa diduga ya ada misalnya tindak pidana malpraktik dan seterusnya. Nah, kalau dalam bidang mediasi ini apa banyak ya tentu yang apa kita bantu selesaikan. Bahkan tidak hanya sebatas dalam apa ranah kesehatan. Jadi ranah-ranah yang lain pun juga alhamdulillah apa jadi bisa kita fasilitasi ya. Misal ya sengketa yang berhubungan dengan apa jadi pertanahan, terus pembagian warisan, bahkan perceraian itu juga apa kita bantu juga. Kalau kesehatan ini pada umumnya selesai dengan proses mediasi memang ya. Dok, ini kelihatannya juga menjadi tim apa penyelesaian konflik pertanahan. Ini mungkin bisa diceritakan. Apa nggak khawatir ilmu kedokterannya hilang ini kalau terlalu lama praktek? Iya ya, memang agak aneh ya. Memang kami bergabung dulu di apa belum kementerian waktu itu ya, masih apa Badan Pertanahan Nasional ya. Itu kurang lebih 2014 ya kalau dari UGM saya bersama Prof Tata ya dari Fakultas Hukum, terus Prof Indra Bastian dari apa Fakultas Ekonomi. Nah, ini sering membantu ya kalau di terutama membekali ya para di apa ya pegawai yang ada di sana khususnya di divisi penyelesaian sengketa pertanahan ya untuk bagaimana melakukan penyelesaian sengketa-sengketa yang ada dalam ranah pertanian ini dengan tentu pendekatan apa jadi mediasi ya. Tapi alhamdulillah sejak 2014 ya sampai sekarang masih apa ikut aktif lah membantu dalam apa jadi forum itu. Begitu, Pak. Baik dok, sekarang kembali ke masalah Fakultas Kedokteran Gigi. Nah, begitu kembali masuk apa ada informasi bahwa Fakultas Kedokteran Gigi defisit sampai 22 miliar. Ini apa yang terjadi dan bagaimana Ya. menyelesaikannya, dok? Ya, Pak. Terima kasih. Ini pertanyaannya sangat luar biasa juga. Tentu ini juga di dalam rangka mengedukasi kepada masyarakat yang selalu berpandangan bahwa apa mungkin ya satu perguruan tinggi itu selalu orientasinya pada apa jadi profit semata. Tentu tidak. Ya, seperti kami contohkan Universitas Gadjah Mada ini ya. Saya melihat di laporan terakhir di Fakultas Kedokteran Gigi untuk tahun ini
ya kebetulan pendapatannya minus 22 miliar. Nah, ini kenapa kok bisa terjadi ya? Terjadi yang diprediksikan ya, mereka membayar UKT misalnya level 5, 6, 7 itu banyak, ternyata ya kemarin ya mayoritas UKT-nya adalah UKT 1, 2, dan 3 yang besarannya adalah 500.000 ya, 1 juta, 1,5 juta per semester. Nah, ini bisa dibayangkan kalau untuk penyelenggaraan di kedokteran gigi kok per semesternya misalnya 1 juta aja, kan apa? Ini tentu sangat merepotkan, dan saya melihat sangat berbeda jauh dengan perguruan tinggi swasta tentunya, sebagaimana saya ada di perguruan tinggi sebelumnya kan begitu. Nah, tentu kami sangat berharap nanti ke depannya ya, ya kita harus bisa saling membantu, yang kaya membantu yang tidak punya ya, begitu pula sebaliknya yang tidak punya karena punya prestasinya harus kita fasilitasi. Nah, kami sangat berharap untuk penerimaan ke depannya nanti alokasi persentase ini juga harus jadi diperhitungkan di awal. Nah, selama ini kan ya yang terjadi kemarin itu siapa yang nilainya tinggi ya sudah diterima ya. Akibatnya setelah masuk pada UKT, wah ternyata ini 150 orang itu isinya cuma 1, 2, 3 ya kan begitu. Nah, ini tentu kedepannya akan merepotkan ya kalau sejak dari awal tidak jadi plotting sedemikian rupa, sehingga ya kami sangat berharap nanti mungkin untuk penerimaan tahun depan ya mungkin dengan persentase lah ya. Misalnya UKT rendah 5/3, UKT sedang 1/3, dan UKT tinggi 1/3. Nah, maksudnya adalah begini, yang UKT tinggi ini nanti akan mensubsidi ya, jadi mereka yang mendapat jadi UKT jadi rendah, sehingga proses kegiatan belajar mengajar itu bisa operasional dengan baik, bahkan ya punya pemikiran bisa untuk pengembangan. Nah, tapi kalau minus kan tidak mungkin ya kan begitu. Nah, itu mungkin usulan dan kebijakan saya ke depannya terkait dengan itu. Ya, kalau kita nerima 150 mahasiswa kan tentunya ya bisa 50 itu UKT tinggi, 50 itu UKT sedang, 50 UKT jadi rendah. Nah, yang rendah ini kan yang perlu dibantu oleh yang tinggi. Ya, karena kita ada 10% itu kan harus diberi subsidi atau beasiswa dari jadi UGM ya. Nah, itu strategi yang ke depan. Ya, termasuk juga saya sangat berharap nanti ada jadi kemitraan juga yang mungkin bisa mensupport jadi pendanaan di institusi kami, sehingga tentu dari sisi jadi fasilitas bisa kita perbaiki ya kan begitu. Itu harapan-harapan kami ke depan untuk menyelesaikan ya, agar ke depannya tidak minus terus ya kan begitu. Begitu Mas Dodo. Nah, kalau sekarang bagaimana defisit itu bisa diatasi? Nah, kalau sekarang tentu kita menggunakan dana luncuran tahun sebelumnya ya. Jadi ya mungkin jadi dari misalnya jadi SPP ataupun semacam mungkin dana abadi dan lain sebagainya yang dimiliki ya kan begitu. Ya kita porotlah sebagian untuk memenuhi jadi kekurangan yang ada kan begitu. Ya, baik Dok. Nah, tadi berarti banyak yang UKT 1, 2, 3 itu taruhlah dari kalangan masyarakat yang kurang cukup gitu ya. Nah, apakah itu juga nanti nggak akan menjadi masalah? Katanya kalau dokter gigi itu kalau selesai, kalau praktek nggak mungkin nggak pakai alat gitu ya. Padahal peralatannya juga mahal. Itu gimana solusinya, Dok? Iya. Nah, saya ingin sekali nih Mas Dono, semoga nanti didengarkan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemda ini percakapan kita. Nah, saya ingin sebenarnya mengajak kepada jadi kerjasama Kemenkes, Kemendagri, dan Pemda, terutama Pemda daerah 3T ini, ya kan gitu. Ya, permasalahan yang dihadapi saat ini, pemerataan tenaga kesehatan itu kan tidak bagus, ya, terutama untuk daerah 3T. Nah, kami sangat berharap begini, ya.
Kemendagri memfasilitasi beasiswanya untuk pendidikan di tempat kami, ya. UGM memfasilitasi untuk penerimaannya tentu ya dan pendidikannya. Tapi dengan harapan begini, setelah lulus wajib pulang ke kampung halamannya, ya. Artinya apa? Dia ada ikatan secara khusus ya dengan Pemda setempat untuk balik membangun daerah 3T tersebut. Nah, tentu nanti kalau ada kerjasama seperti itu kan simbiosis jadi mutualisme. Kemenkes juga tidak kerepotan dalam pemerataan ya. Kemendagri, Pemda juga di dalam membangun daerahnya juga akan jadi lebih mudah. Dan kami berharap tidak hanya Fakultas Kedokteran Gigi saja, tapi ya fakultas-fakultas kesehatan pun juga demikian. Harapan kami negara Indonesia ini akan jadi bisa lekas maju, mandiri, tidak ada yang namanya daerah tertinggal, apalagi kekurangan tenaga kesehatan khususnya. Seperti itu, Mas Dono. Ya. Ya, itu kalau tadi penyiapan tenaga kesehatannya. Kalau peralatannya khusus untuk dokter gigi ini seperti apa? Ya, jadi kalau bicara peralatan sebenarnya kalau saya melihat di beberapa puskesmas itu sudah dilengkapi ya dengan fasilitas yang minimal sudah bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat. Saya melihat itu ya. Karena kebetulan saya juga sudah pernah jadi terjun di puskesmas waktu itu. Nah, apalagi sekarang ya, Mas. Sekarang saya lihat jadi peralatannya cukup jadi bagus ya. Kemarin saya suruh meminta yang dari difotokan dari puskesmas yang agak di pedalaman juga sudah dental unitnya juga sudah bagus ya. Cuman kemungkinan ya ada permasalahan dalam suplai listrik kemungkinan. Kalau pernah saya berkunjung ke Karimun Jawa, itu listriknya cuma jadi malam hari saja ya kan gitu. Nah, ini tentu ya kalau nanti siang hari juga disuplai kebutuhan jadi listriknya, saya pikir pelayanan kedokteran gigi sih tidak masalah saya pikir ya. Apalagi sekarang solar cell kan sangat murah ya kan menurut saya kan begitu. Ya. Baik, jadi luar biasa UGM memikirkan skema-skema yang betul-betul tadi sesuai dengan prinsip universitas kerakyatan itu ya. Jadi artinya supaya merata di seluruh Indonesia dan dari kalangan manapun bisa masuk seperti itu, Dok. Ya. Jadi sebagaimana kita ketahui ya, filosofi yang kita gunakan untuk membangun UGM itu kan mengakar kuat ya, berbatang kokoh, menjulang tinggi, berbuah lebat kalau bisa kan begitu ya. Nah, ini mengakar kuat ini di dalam rangka bagaimana UGM ini berkontribusi kepada masyarakat Indonesia khususnya ya, terutama tadi ya jadi kontribusi nyata ya terhadap pembangunan dan seterusnya. Ya tentu kalau saya katakan kalau kami dari orang kesehatan ya seperti tadi memfasilitasi ya daerah-daerah yang tertinggal dan lain sebagainya untuk bisa ya melanjutkan atau studi lanjut di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada. Termasuk ini Mas Dono. Jadi kami sangat berharap ya beberapa syarat administrasi yang membuat teman-teman untuk studi lanjut menjadi sulit masuk di UGM ini kalau bisa diringankan. Misalnya ya, syarat masuknya TOEFL untuk S2 450, untuk S3 500. Coba jenengan bisa bayangkan kalau dia sudah tugas lama di pedalaman, ya kan begitu. Ya, di daerah yang terpencil dan seterusnya terus diuji TOEFL maupun PA-nya harus segitu. Kan belum sempat untuk wawancara dan lain sebagainya sudah tergusur. Nah, saya sangat berharap kepada tentu ya pembuat kebijakan untuk ujian masuk dan seterusnya ini bisa diberikan kemudahan ya di dalam memfasilitasi ya teman-teman yang telah menjadi tentunya pegawai di Pemda untuk bisa studi lanjut di UGM ya. Baik itu ya di S1, S2 maupun S3. Karena saya yakin ya, sepulang dari pendidikan pasca sarjana dari UGM, beliau-beliaunya akan pulang ke daerahnya bisa jadi sebagai pejabat yang akan membuat kebijakan di daerahnya setempat ya. Sehingga menurut saya
ya lebih baik difasilitasi terkait dengan masuk apa itu syarat TOEFL dan lain sebagainya. Karena saya juga yakin ya, pulang ke daerah kan tidak harus pakai bahasa Inggris ya. Dan keyakinan yang kedua juga nulis tesisnya juga tidak harus pakai bahasa Inggris. Kenapa sih kok itu menjadi kendala ya? Sehingga ya, kontribusi kita itu menjadi terhambat cuma lantaran syarat administratif 450 atau 500. Yang itu saya terus terang ya agak kurang setuju. Ya lebih baik tes bahasa Indonesia saja daripada tes bahasa Inggris kan begitu ya. Begitu. Pemikiran saya begitu, Mas Dodo. Ya. Baik, Dok, luar biasa ini untuk mendorong mereka. Nah, reputasi sebuah perguruan tinggi itu tentu tergantung dari alumninya. Nah, sekarang kan kalau lama di Pemda itu lama-lama bukan hanya ngurusi kesehatan, itu bisa jadi macam-macam gitu. Bisa jadi kepala daerah, bisa jadi sekda. Nah, ada nggak pengalaman ini FKG UGM ini bahwa alumninya selain di bidang kedokteran gigi juga mengabdi di bidang-bidang lain, Dok? Wah, alhamdulillah banyak. Ada yang menjadi wakil rakyat, ada yang menjadi sekda misalnya yang di Papua. Ada juga yang menduduki jabatan-jabatan sebagai pejabat eselon ya. Misalnya Dr. Gigi Indro Sucahyono MKes ini. Ini alumni 83, ini sebagai Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini kan sangat luar biasa, agak keluar dari peran giginya ya kan begitu. Terus ada juga ini Dr. Gigi Dwi Aryani, ini kepala Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta ya. Pelabuhan ya, beda dengan gigi. Terus juga ada Dr. Gigi Ganesha yang alumni spesialisnya dari tempat kami dari bagian periodonsia. Ini sebagai kepala Ladogi TNI AL ya, beliaunya bintang 1 tentu ya. Ini kan suatu yang luar biasa yang agak keluar dari masalah gigi dan mulut ya. Ada juga Bu Dr. Gigi Farika Hanum ya. Ini di samping juga sebagai Ketua PBPDGI 2014-2017, beliaunya juga Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI ya. Ada juga ini Dr. Raja Yayu Sri Rahayu Ningsih ya. Ini menjadi anggota DPR RI ya. Ada juga ini Dr. Gigi Oni Bianti, ini pemilik misalnya Natasha ya, Natasha Skincare dan seterusnya ya. Ya, ada juga ini Profesor Dr. Gigi Eti Indriati ya, guru besar bidang antropologi kedokteran. Nah, ini dokter gigi tapi guru besarnya bidang antropologi kedokteran. Nah, ini kan luar biasa. Saya tentu merasa bangga ya melihat teman-teman yang bisa berkecimpung ya di luar jadi kompetensi utamanya ya. Ini bisa menunjukkan bahwa ya dokter gigi pun juga punya taring ya kan begitu. Iya. Nah, apa hubungan timbal balik kalau alumni UGM mungkin punya nilai tambah karena nama besar UGM, tetapi sebaliknya kalau alumninya ini taruhlah berjasa atau mengabdi di bidang-bidang itu kan juga akan membawa nama harum UGM. Ya. Tentu ini terjadi simbiosis mutualisme ya, saling menguntungkan. Nama besar Gajah Mada ini juga bisa membranding kita sebagai alumninya. Begitu juga sebaliknya, setelah kita menjadi tokoh-tokoh tertentu ya, akan membranding juga nama institusi kita. Kan biasanya akan dilihat ya, dilacak. Ya, alumni mana toh kan begitu ya, begitu ya. Nah, beberapa kontribusi yang jadi kami rasakan bermanfaat. Tentu ya kalau alumni Fakultas Kedokteran Gigi ada yang namanya Kagigama ya, keluarga alumni Kedokteran Gigi Gajah Mada. Nah, di antaranya kemarin barusan mengajak kerjasama dengan kita untuk vaksinasi massal ya, vaksinasi massal di wilayah Klaten ya. Kemarin kurang lebih 1.250 yang kita vaksin ya.
kerjasama antara alumni kita ya, Kagigama dengan Kadgama, alumni teknik ya, yang kebetulan salah satu direktur utamanya adalah alumni dari Fakultas Teknik UGM dari Kaltim Metanol Industri. Nah, beliaunya yang memfasilitasi ya untuk kegiatan kemarin vaksinasi di wilayah Klaten ya. Alhamdulillah ya, SDM-nya kita siapkan, vaksinatornya dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada, dan tentu bersama-sama dengan alumninya yang ada di wilayah Klaten. Ya, baik Dok, mungkin terakhir ada saran dan harapan ya tadi kepada Sivitas Akademika yang sudah dibantu masuk ya mahasiswa dengan fasilitas-fasilitas tertentu. Nah, kemudian juga alumni dari UGM khususnya FKG, apa yang diharapkan pada mereka supaya terus membawa nama besar, selain mengabdi ke profesi juga tadi memegang nilai-nilai baik dari UGM. Baik, tentu kembali pada filosofi dasar yang diangkat oleh Universitas Gadjah Mada, yaitu mengakar kuat, berbatang kokoh, menjulang tinggi, dan berbuah lebat. Ya, saya sangat berharap ya para alumni termasuk kami Institusi Kedokteran Gigi bisa benar-benar memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat ya, dengan harapan ini sebagai wujud mengakar kuatnya kita. Begitu juga ya di dalam rangka berbatang kokoh ya, UGM tentu harus membangun satu sistem yang bisa memberdayakan semua instansi-instansi terkait ya, sehingga menjadikan UGM ini adalah sebagai suatu institusi yang solid. Menjulang tinggi ya, kami harapkan sebagai lembaga, sebagai universitas yang mempunyai banyak lulusan, marilah bisa diibaratkan sebagai menara air yang bisa memberikan kebermanfaatan kepada banyak umat. Tidak hanya sekedar prestasi menduduki ranking terbaik dunia, tetapi bagaimana kebermanfaatannya kepada umat khususnya yang ada di Indonesia. Berbuah lebat ya, kami artikan ya bahwa Universitas Gadjah Mada tentu bersama alumninya harus bisa memberikan ya nilai tambah yang bisa memiliki kegunaan untuk pembangunan bangsa dan negara dengan nilai-nilai keunggulan. Terima kasih ya. Waktu saya kembalikan kepada Mas Dono. Iya, terima kasih sekali Dr. Gigi Suryono, SHMM PhD, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi UGM, yang sudah menyampaikan berbagai hal, informasi apa yang terjadi di Fakultas Kedokteran Gigi UGM. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan ada pesan yang menarik dari nilai-nilai yang dikembangkan oleh UGM tadi: berakar kuat, berbatang kokoh, menjulang tinggi, dan berbuah lebat. Luar biasa. Terima kasih sekali Dok, sukses. Terima kasih. Ya, matur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Ya, matur.